Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Di kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengkaji bersama satu kitab berjudul Tafsiru Ayatil Ahkam yang ditulis oleh ulama Indonesia, yakni dari Senori Tuban. Beliau bernama Syekh Abdul Fadl Ibnu Abdisyakur As-Sanuri. Kitab ini baru saja dicetak pertama sekitar tahun 2024. Sebelumnya masih makhtut, masih berupa catatan. Baru dicetak oleh Darut Tahqiq. Kalau mungkin Anda mau mendapatkannya, kitab ini banyak sudah tersedia di dalam Shopee. Baik, mungkin sebelum langsung kita mengkaji isi daripada kitab ini, alangkah lebih baik dulu kita pertama membacakan Al-Fatihah kepada mu'alif dan guru-gurunya dan guru kita semua. Ila hadratil Syekh Abdul Fadl bin Abdisyakur As-Sanuri wa jalla syekhina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita masuk pada isi muqaddimah dari kitab ini, kami ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal lebih dekat dari sosok Kiai Haji Abdul Fadl Ibnu Abdisyakur As-Sanuri sebagaimana dituliskan di dalam awal dari cetakan. Ismuhu huwa Asy-Syaikh al-Alamah al-Bahru al-Fahamah al-Atib al-Kiai Ahmad Abdul Fadl Ibnu Abdisyakur bin Muhsin bin Saman As-Sanuri At-Tubani Asy-Syafi'i. Fasmuhu murakkabun min Ahmad Abdul Fadl. Bahwa nama lengkap beliau adalah Ahmad Abdul Fadl, memiliki ayah bernama Kiai Abdisyakur, memiliki kakek bernama Kiai Muhsin, memiliki buyut bernama Kiai Saman. Karena walidu al-Kiai Abdisyakur As-Suwedani rahimahullah, syekhu masyaikhi ahli asri bimintiqati Suwedang wa hiya tabi'atun liwilayati Tuban Jawa Syarqiyah. Orang tua beliau bernama Kiai Abdisyakur Suwedang. Suwedang ini merupakan satu daerah yang ada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Beliau merupakan syekhu masyaikhi ahli asri, yakni guru daripada para mahaguru di zamannya. Daroza fi bidayati amrihi mabati al-ulumi ad-diniyati ala ulama'i asri. Abahnya beliau, yakni Kiai Abdisyakur ini, ketika memulai perjalanan intelektualnya, beliau mengaji dasar-dasar atau pokok-pokok daripada ilmu kepada para ulama yang ada di kotanya. Walamma balagha isnai asyrata min umrihi rohala ilal Kiai Kafrawi At-Tubani mutatalammidan ala yadeh falazamahu sinina bijiddin wa jihad fi dzalika hatta faqa al-akram. Baru kemudian setelah Kiai Abdisyakur berumur 12 tahun, Kiai Abdisyakur melanjutkan perjalanannya, atau dalam istilah sekarang itu mondok, kepada Kiai Kafrawi. Di situ beliau dengan sungguh-sungguh selama beberapa tahun sehingga terlihat lebih unggul dari teman-temannya yang lain. Walamma balagha min umrihi khamsa asyrata sanatan safara ila Makkah Mukarramah bi sihhatis Syekh Umar Ibnu Harun As-Sarani muwasilan li talabihi lil ilmi. Bahwa ketika kemudian Kiai Abdisyakur berumur 15 tahun, beliau pergi ke Mekah bersama temannya, yakni Kiai Umar Harun Sarang, untuk melanjutkan pencarian ilmunya. Fa'akhoda an kibari ulama'iha minhum Abdul Hamid Asy-Syirwani sahibu Hasyati Tuhfah wa Muhammad bin Sulaiman Hasbullah wa Sayyid Ahmad Az-Zawawi mufti Syafi'iyyati biha wa Muhammad Said Babasil wa Umar Barkat Al-Biqai wa Abu Bakar Syata Ad-Dimyati wa Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa huwa aktsaruhum mulazamatan wastifadatan wa alaihi intisabuhu wa mu'awwalu wa baqiya bihadhil buq'atil mubarakati muddata sab'i sanawat. Di Makkah bersama Kiai Umar Harun, Kiai Abdisyakur ini belajar dengan banyak masyayikh pada waktu itu. Di antaranya yang paling masyhur adalah Syekh Abdul Hamid As-Sirwani yang mempunyai Khasyatus Sirwani atas sarah Tuhfahnya Ibnu Hajar. Di antaranya lagi yang paling masyhur ada lagi di antara guru Kiai Abdisyakur adalah
Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, yakni pengarang I'anatul Thalibin. Adapun guru yang paling oleh Kiai Abdus Syakur ini selalu hadir dalam pengajiannya dan banyak istifadah, yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Al-Bantani, yang sudah tidak lagi asing tentunya di telinga para santri sekalian karena banyak sekali kitabnya yang dikaji di pesantren, mulai dari Sarah Safinatun Najah, Kasifatus Saja, kemudian Sarah Fathul Qorib, Qutrul Habib, Tausyekh, dan lain sebagainya. Kiai Abdus Syakur di Makkah ini menempat selama 7 tahun. Jadi 3 tahun di Kiai Kafurawi, kemudian 7 tahun di Mekah. Berarti ketika beliau tadi ke Mekah itu umur 15 tahun, di Mekah selama 7 tahun, berarti pada waktu beliau pulang dari Mekah umurnya 22 tahun. Itu singkat cerita atau sekilas tentang ayahnya beliau, yakni Kiai Abdus Syakur. Untuk mengetahui siapa abah beliau ini tentunya penting, karena di dalam perjalanannya keilmuannya Kiai Fadl ini tentu tidak terlepas dari pengajarannya abahnya sendiri. Kemudian selanjutnya wiladatu, bercerita tentang kelahiran Kiai Abdul Fadl. Wulida fi qaryati Sedan ihdamana tiki Rembang muhafadzata Jawa Asyarqiyah sanata 1917 Masehi, kana akhiru auladi walidi samaniyah Muhammad Fadil wa Muhammad Fadl wa Nafisah wa Nafi'ah wa Munirah wa Sayyidah wa Abdul Khair wa Abdul Fadl. Bahwa Kiai Abdul Fadl ini dilahirkan di desa Sedan. Sedan merupakan satu daerah yang berada di Rembang. Yang benar Rembang itu ikutnya itu ya, Jawa Wusta, bukan Jawa Syarqiyah. Tahun 1917. Beliau merupakan anak terakhir dari 8 bersaudara. Tahsiluhu al-ilmi, menceritakan tentang bagaimana Kiai Fadl mencari ilmu. Talaqqa Abdul Fadl rahimahullah al-ilma min walidihi al-alama al-kabir Abdus Syakur bin Muhsin Aswedani alladhi yatamayyazu bihtimamil balik bita'limi auladi. Bahwa Kiai Abdul Fadl kecil itu belajar langsung dengan ayah beliau, yakni Kiai Abdus Syakur. Yang mana Kiai Abdus Syakur ini di antara keistimewaannya daripada kiai-kiai pada waktu itu adalah mempunyai kesungguhan yang luar biasa untuk mendidik para anak-anaknya. Jadi selain beliau juga fokus mendidik santri, Kiai Abdus Syakur itu juga betul-betul sungguh-sungguh untuk mendidik anaknya sendiri. Ini tidak banyak ya kiai yang bisa semacam itu, karena kadang justru kiai itu saling bertukar anak untuk saling untuk dididik, karena memang ada beberapa anak yang tidak bisa langsung dididik oleh abahnya sendiri. Nah, Kiai Abdus Syakur ini merupakan kiai yang istimewa. Kenapa? Karena beliau selain punya murid-murid yang alim, beliau juga berhasil untuk mengantarkan anaknya sendiri menuju alim. Faqad dzakara Abdul Khair Ibnu Abdis Syakur annahu alzama jami'a auladihi bi hifdzi ahammil mutuni al-ilmiyati fi kullil funun. Bahwa Kiai Abdul Khair yang merupakan kakak dari Kiai Abdul Fadl menceritakan bahwa di antara kesungguhan daripada abahnya, yakni Kiai Abdus Syakur, dalam mendidik anaknya, semua anaknya di awal pembelajaran itu diwajibkan atau dituntut untuk menghafal matan-matan penting dari berbagai macam fan ilmu. Antaranya Aqidatul Awam lil Marzuki, satu nazom tauhid yang begitu masyhur dan banyak dikaji di banyak pondok tentunya. Kemudian Wajauharatut Tauhid lil Laqani, ini sama nazom yang menjelaskan tentang tauhid juga, yang pada akhirnya nanti selain dihafalkan oleh Kiai Abdul Fadl, juga disarai dengan salah satu kitab karangannya bernama Ad-Durrul Khalid. Kemudian Wal Khulaso Al-Afiyah Libni Malik, di antaranya matan lagi yang diwajibkan oleh Kiai Abdus Syakur kepada anaknya untuk menghafal adalah Alfiyah Ibnu Malik, yang mana ini bisa dikatakan satu nazom Alfiyah yang paling luar biasa dan istimewa. Selanjutnya Wamang Dumati Ibnul Aimat, yakni nazom Ibnul Aimat yang menjelaskan tentang najis-najis yang dimakfu. Lalu wanad mit tarsif fit tasrif, wanad bil maksud wal muqaddimatil ajrumiyah, wanad bil imriti lil ajrumiyah, wal jauharil maknun wa uqudil juman, kemudian wal badril lamek, dan
nadom Al-Badrul Lame. Al-Badrul Lame ini satu mangdumah yang menadumkan Jam'ul Jawame. Jadi di antara pendidikan dari abahnya Kiai Fadl, yakni Kiai Abdus Sakur, sebagaimana diceritakan oleh Kiai Abdul Khair, bahwa adalah dengan metode menghafalkan matan, yakni matan-matan daripada pokok-pokok dari setiap fan disuruh untuk menghafalkan, karena ini memang sudah menjadi tradisi dari ulama dari zaman dulu ya. Bahkan kalau kita kemudian mau membaca tentang manakib-manakib sekali bermisal Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam As-Suki dan lain sebagainya, itu diantara yang diceritakan di manakibnya itu biasanya adalah hafalan-hafalan beliau. Hafalan-hafalan utamanya tentang matan-matan yang al-mu'tabaroh, matan al-muhimmah, itu pasti mau tidak mau pasti banyak diceritakan. Kenapa demikian? Karena saya ingat di dalam satu dawuh Manhajus Sawi, di situ dikutip ucapan dari sebagian ulama bahwa man hafizul mutun haza jami al-funun, bahwa seseorang yang mau menghafal tentang berbagai matan dari berbagai macam cabang ilmu, maka berarti dia memperoleh dari banyak fan ilmu. Jadi itu penting. Jadi kita mempunyai satu basic dengan menghafalkan satu matan dari fan ilmu itu penting sekali. Jangan kemudian kita itu hanya fokus pada satu pelajaran saja sehingga tidak mau untuk belajar pada fan-fan yang lain. Alangkah lebih baik sebagaimana dituturkan oleh Imam Ibnul Arabi, itu adalah untuk mau mempelajari dari berbagai macam fan ilmu. Karena kenapa? Karena kalau orang itu hanya mendewakan satu ilmu saja, tidak mempunyai basic di dalam ilmu-ilmu yang lain juga, itu dia sorofil bahaim fi ghairi ilmihi. Dia itu di dalam redaksinya Imam Ibnul Arabi, dia itu laksana hewan di dalam ilmu-ilmu yang tidak ia pelajari. Maka sekali berkaya Imam Ghazali, kemudian Abi Bakar Syata Ad-Dimyati itu menganjurkan agar kita memang betul perlu kita tahqiq betul di satu fan, tapi tetap harus ayatatorrofa visa iril funun, bahwa kita memang penting untuk mempunyai spesialis di satu bidang tertentu, tapi tetap harus mau tatorruf. Tatorruf itu apa ya? Untuk mengicipi lah, setidaknya tahu dari satu fan. Ya minimalnya apa ya? Dengan itu tadi, dengan menghafalkan satu matan dari satu bidang ilmu. Nah, ini yang diterapkan oleh siapa namanya itu Kiai Abdus Sakur kepada Kiai Abdul Fadl dan saudara-saudaranya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.